atas tanggapannya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin sebelum ke Ibu Riyatu dan ke Pak Aswin, kami membuka kesempatan dulu kepada teman-teman yang dari sektor Bappenas dan juga dari tempat-tempat lainnya, karena waktu sudah terlalu sore takutnya Pak. Ini mungkin barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan dari teman-teman sektor di Bappenas. Kami kesempatan untuk membuka ketiga penanya dulu. Mungkin silakan kalau ada yang perlu menanggapi atau komentar ataupun masukan pada forum sore hari ini. Silakan teman-teman sebelum ke Bu Riyatu nanti. Pak Nurul, Pak Bimo, ada yang perlu disampaikan? Mbak Ika? Halo Pak. Ya, Pak Nurul. Ya. Enggak, ada yang sampaikan Pak? Ya, saya mohon maaf saya orang awam di sini karena memang kerjaannya sangat teknis. Cuman tadi yang menarik Pak, dan saya kira ini pernah diangkat oleh mantan Gubernur Jawa Barat Pak. Saya nggak tahu ya tadi pembicaraan sudah. Kurang lebih begini Pak. Kalau satu perusahaan itu tadi dia memang kantor pusatnya di mana, misalnya di Jakarta Pak ya, gitu ya. Kemudian tadi pabrik-pabriknya, site-site-nya, ladang-ladangnya apa di daerah, ya. Nah, saya nggak ngerti apakah secara fair itu dibagi hasilnya itu seperti apa, gitu ya. Karena katanya kalau Indonesia pengen merata, ya udah pindahkan saja tuh kantor-kantor pusat perusahaan-perusahaan tadi Pak. Misalnya kalau nikel gitu ya, mohon maaf disebut langsung misalnya mendekati ke sana, entah ke Sulawesi Selatan, entah ke mana, ke Kendari dan sebagainya lah gitu ya, seperti itu. Itu aja mungkin Pak, saya kurang paham gitu, tapi itu yang menjadi pertanyaan saya selaku yang awam di sini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nurul. Mungkin pada teman-teman yang lain dari Direktorat PD ada yang perlu disampaikan, atau dari Mbak Ika, Pak Jul, dari Pak Jul sudah berarti di chat. Pak Asep, mungkin nanti Pak Asep dari sektor dulu. Kalau ada hal yang perlu disampaikan teman-teman yang lain, kami buka kesempatan. Izin Pak, mungkin. Oh iya Pak. Penambahan izin bisa. Oh iya Pak, mengapa Pak? Izin Pak. Yanto Pak, dia Pak. Tadi kami melihat apa yang disampaikan Bu Sabrina itu terkait ada dua hal Pak. Yang pertama itu memang masalah DBHCHT dan DBHDR gitu ya Pak. Mungkin kami bisa tambahkan sesungguhnya memang untuk DBHCHT itu kan itu diatur dalam PMK, di dalam undang-undang yang terpisah, ya. Jadi sandarannya itu memang bukan undang-undang 33, itu kan sandarannya undang-undang 39 tentang cukai. Nah, di dalam undang-undang cukai itu memang diatur yang mempunyai kewenangan untuk membagi kepada provinsi, kepada kabupaten kota itu adalah provinsi. Itu sudah fix gitu. Jadi kita melaksanakan aturan itu berdasarkan Undang-Undang 39 itu pusat hanya membagi kepada per provinsi gitu. Jadi tidak ke kabupaten kota. Nah, tadi kan dilihat sebarannya itu bahwa provinsi susah untuk mengontrol penggunaannya gitu. Nah itu Pak, jadi pertama itu. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu bahwa DBHCHT ini kan memang sifatnya firman, di mana penggunaannya sudah ditentukan. Nah, memang dalam beberapa periode sebelumnya itu memang agak susah kita mengukurnya, Pak. Tapi dapat kami laporkan memang dalam 2 tahun terakhir kita sudah mulai membenahi penggunaan itu, sehingga kita betul-betul bisa mengawal atas penggunaan itu. Barangkali Mas Tojaya bisa tampilkan, izin boleh saya share sedikit Pak? Mungkin ini sebagai masukan supaya rekan-rekan yang ada di sini juga sudah melihat perkembangan perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah ini contoh Pak, itu di tahun 2019 itu ada realisasi sekitar total ini adalah sekitar 2, sekian T Pak ya,
Untuk kesehatan, untuk itu ada 2,1 T. Kita udah bisa mengukur berdasarkan laporan yang masuk. Itu bisa untuk pelayanan promotif, itu bisa sampai untuk kuratif dan sebagainya itu bisa 168.000 sekian orang dan 3.410 kegiatan. Ada pembangunan rehabilitasi Vaskes juga, ada 493 Vaskes, penyediaan alat kesehatan pun 11,5 unit Alkes, demikian juga pelatihan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, pembayaran iuran JKN. Ini untuk kesehatan. Sementara yang di luar kesehatan, itu juga kita sudah gambarkan terkait sertifikasi pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok tani ini dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku ya. Kemudian penyediaan sarana dan seterusnya, termasuk penerapan informasi, inovasi teknis. Nah, poin yang kami mau sampaikan, sebetulnya untuk di BHCHT relatif memang dalam 2 tahun terakhir kita sudah mulai mengarahkan penggunaan itu supaya kita bisa mengukur output yang dihasilkan. Nah, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembelian, kemudian ya, menjadi apa, semuanya tergambar. Dan ini memang kami sampaikan dalam 2 tahun terakhir laporan ini, Pak. Itu yang terkait di BHCHT. Kemudian yang kedua terkait di BHDR. Nah, kita tahu bahwa sejak lahirnya Undang-Undang 23 kan ada peralihan kewenangan dalam pengelolaan hutan yang semula itu di kabupaten kota pindah ke provinsi, ke provinsi kan. Nah, sehingga PP 35 yang menjadi sandaran aturan penggunaan tadinya masih mengarah ke kabupaten kota, dengan sendirinya turunnya Undang-Undang 23 itu batal kan dia jadi nggak bisa dieksekusi, sehingga terpaksa untuk mengeksekusinya itu perubahan kewenangan itu diangkatlah penggunaan ini yang dalam tanda kutip istilah tadi ada dari penyaji yang menyatakan perluasan penggunaan itu diangkat di dalam Undang-Undang APBN. Karena kalau tidak diangkat dalam Undang-Undang APBN, maka aturan yang di bawah untuk mengatur penggunaan DBHDR tidak berlaku karena sudah dianulir oleh Undang-Undang 23. Itu Pak riwayat. Maka muncul perluasan penggunaan itu gitu. Nah, kenapa muncul perluasan? Karena ada yang harus kita pikirkan juga. Selain memang mengatur penggunaan tadi yang tidak diatur di PP 35 tentang daerah ya, kemudian untuk provinsi, kita atur juga untuk provinsi di Undang-Undang APBN. Tapi ada juga PR yang harus kita selesaikan, yaitu dengan beralihnya undang-undang apa penggunaan kewenangan tersebut. Maka ada kekosongan hukum di kabupaten kota. Dia duitnya sudah dikirim. Karena sifatnya earmark, maka dia perlu bagaimana kita mengatur supaya dana yang sudah masuk ke RKUD itu bisa digunakan. Makanya dikasihlah perluasan di situ di Undang-Undang APBN, di mana di BHDR juga digunakan untuk pemerintah kabupaten kota. Kalau tidak begitu, mekanisme yang kita mau tempuh untuk pertanggungjawaban terhadap DBHDR yang tadinya sebelum Undang-Undang 23 itu ada di kabupaten kota, itu kan kita harus cari jalan keluar. Itulah pemikiran-pemikiran ini. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Direktur DTU, kita memang akan menuju beberapa penggunaan. Itu menjadi lebih baik gitu ya. Dan memang kita akui, saya sepakat dengan Pak Fatih tadi. Persoalan itu sebelum bukan di DBH-nya, Pak. Persoalan itu di hulunya. Jadi penerimaannya itu, kalau DBH ini kan hilirnya. Saya kira DBH itu sudah cukup transparan ya, perhitungannya, persentasenya ada, cara berhitungnya juga jelas, pembagian antar provinsi dan kabupaten kota itu jelas. Nah, untuk persentase mungkin kita masih debatable, memang perlu kajian, tapi secara teknis perhitungan dikatakan tidak transparan, menurut kami itu cukup transparan. Yang menjadi persoalan mungkin kita sepakat adalah bagaimana kita bisa mengetahui penerimaan. Karena hulunya itu yang penting. Karena kalau hulunya clear, maka juga yang hilirnya akan. Nah,
untuk bicara hulu, tentunya ada beberapa policy juga yang harus dipertimbangkan. Bagaimanapun ada hal-hal yang keterkaitan antara APBN dan APBD. Nah, mungkin itu aja Pak Penegas. Terima kasih.